Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas pengabdian di tengah kondisi Indonesia, dunia, dan juga Kota Mojokerto sedang dalam wabah COVID-19. Semoga segala upaya pengabdian yang kita lakukan ini senantiasa dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Indonesia segera dibebaskan dari wabah COVID-19. Beberapa keputusan baik dari BNPB pada tanggal 21 Februari kemudian ditindaklanjuti kembali oleh keputusan BNPB tanggal 29 Februari tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus corona di Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Terkait beberapa payung hukum tersebut, maka Pemerintah Kota Mojokerto menerbitkan surat edaran Wali Kota Mojokerto pada tanggal 2 Maret 2020 tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus corona atau COVID-19, di mana surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh badan usaha baik BUMN, BUMD, swasta maupun kantor-kantor instansi vertikal dan pelayanan publik di seluruh Kota Mojokerto untuk menerapkan protokol kesehatan, menyiapkan alat cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer dan thermal gun dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota Mojokerto pada tanggal 16 Maret 2020 tentang pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya, Surat Edaran Wali Kota tertanggal 18 Maret 2020 tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Surat Edaran Wali Kota tanggal 23 Maret 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bagi ASN di lingkungan pemerintah Mojokerto. Semua surat edaran dan keputusan tersebut diupayakan dalam rangka penerapan SOP atau protokol kesehatan, social distancing, physical distancing baik di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto maupun bagi masyarakat Kota Mojokerto secara menyeluruh. 3 pilar yang terlibat dari pemerintah kota, kepolisian, resort Kota Mojokerto serta Kodim 0815 Mojokerto bersinergi, berkolaborasi, bergotong royong bersama-sama dalam rangka melakukan pencegahan tersebut, pengawasan terhadap seluruh kegiatan masyarakat, penutupan tempat-tempat hiburan dan tempat rekreasi yang ada di seluruh Kota Mojokerto, pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat kerumunan massa semuanya ditiadakan. Dan sekaligus mengedukasi kepada seluruh masyarakat tidak hanya di kota tetapi sampai dengan level lingkungan di RT RW. 3 pilar tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang physical distancing dan bagaimana berpola hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Saat ini berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan
tertanggal 16 Maret 2020 tentang protokol isolasi diri dan penanganan COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti ada surat edaran Mendagri tertanggal 29 Maret 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 dan surat edaran Menpan RB tertanggal 30 Maret 2020 tentang perubahan atas SE Menpan RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan yang terakhir SE Mendagri tertanggal 30 Maret tentang permintaan data kebutuhan atas penanganan COVID-19. Berdasarkan pada seluruh surat edaran dan keputusan dari pemerintah pusat tersebut, termasuk yang terakhir adalah keputusan Presiden tertanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah Kota Mojokerto 3 pilar bersama dengan Polri dan TNI merumuskan sebuah kebijakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami membuat keputusan Wali Kota Mojokerto tertanggal 31 Maret 2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat corona telah memutuskan beberapa hal, antara lain. Yang pertama, menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Mojokerto. Yang kedua, status keadaan darurat bencana ini ditetapkan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020. Kami melakukan rapat bersama 3 pilar bersama seluruh tokoh agama di seluruh Kota Mojokerto dalam rangka upaya bersinergi dan bergotong royong untuk penerapan social distancing, physical distancing, dan efektivitas dari beberapa keputusan yang telah dibuat oleh 3 pilar tersebut. Surat edaran yang tertanggal 31 Maret 2020 tentang perubahan atas surat edaran Wali Kota Mojokerto nomor 80 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Seluruh ASN mulai tanggal 1 April 2020 ini diberlakukan work from home, 2 hari kerja di kantor dan 2 hari kerja di rumah secara bergantian, terkecuali untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama harus selalu siap berada di kantor untuk keadaan-keadaan darurat yang dibutuhkan dalam rangka keputusan yang sinergis bersama seluruh 3 pilar. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dengan ketentuan antara lain 3 pilar bersama seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama dengan fatwa dari MUI yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 bersepakat. Yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Yang kedua, sholat maktubah atau sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid maupun di musola, sementara diganti pelaksanaannya dengan sholat di rumah masing-masing. Yang ketiga, berbagai kegiatan keagamaan, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu, serta kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan massa untuk sementara ditunda pelaksanaannya. Yang keempat, berkaitan dengan pelanggaran terhadap 3 poin di atas akan berkonsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima,
setiap hari Kamis pukul 18 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan doa bersama bagi seluruh umat beragama sekota Mojokerto secara serentak di rumah masing-masing yang dipandu secara live streaming oleh pemuka agama masing-masing. Kami berharap maklumat bersama yang ditandatangani oleh 3 pilar dan seluruh tokoh agama sekota Mojokerto ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sinergitas serta kegotong royongan seluruh elemen masyarakat ini mampu membentengi kota Mojokerto dari penyebaran wabah COVID-19. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tetap menjalankan physical distancing, serta yang paling penting adalah tetap tenang, jangan panik dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax ataupun terpengaruh oleh berbagai bentuk ujaran yang membuat kepanikan dan kegundahan serta keresahan di masyarakat. Pastikan dulu informasi yang diterima itu adalah informasi yang benar setelah melakukan klarifikasi terhadap aparat yang sudah kami siagakan di setiap lingkungan atau kelurahan di Kota Mojokerto ataupun dinas kesehatan serta kelurahan yang selalu siaga memberikan informasi-informasi yang resmi dari pemerintah Kota Mojokerto. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan screening pada titik-titik akses keluar dan masuk Kota Mojokerto. Yang pertama adalah di Terminal Kertajaya dan yang kedua di Stasiun Kota Mojokerto. Sekaligus di akses tol menuju Sumo, tol Sumo. Di sana ada petugas yang selalu memberikan input informasi kepada basis data terhadap gugus tugas yang sudah kita bentuk, sehingga kita memiliki data sebanyak berapa masyarakat yang masuk ke wilayah Kota Mojokerto dari daerah zona merah ataupun dari epicentrum, sehingga bisa kita lakukan tracing apabila terjadi ODP yang mengarah kepada PDP. Saat ini kita sudah menyiapkan jaring pengaman sosial, social safety net untuk warga miskin atau warga Kota Mojokerto yang masuk DTKS, data terpadu kemiskinan. Dari jumlah data kemiskinan yang kita miliki masih tersisa kurang lebih 5.000 jiwa yang belum tercover oleh BPNT maupun PKH ataupun bentuk bantuan sosial lain yang diberikan melalui APBD. Bagi yang sudah tercover akan kami percepat penyalurannya di awal bulan April ini agar masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini sehingga penghasilan harian yang menurun masih bisa tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan bagi 5.000 jiwa yang belum tercover melalui bantuan sosial APBD, sekarang sedang kami upayakan. Ada Basnas yang akan siap memberikan bantuan, ada beberapa BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta yang siap memberikan bantuan. Sekaligus kita siapkan anggaran dari APBD dalam rangka menjamin kebutuhan dasar pangan bagi warga yang masuk DTKS tersebut. Ya. Sejak 5 hari yang lalu, RSUD Kota Mojokerto telah ditetapkan melalui SK Gubernur sebagai rumah sakit rujukan. Pada tanggal 29 Maret
saya mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit swasta di Kota Mojokerto. Karena RSUD sudah disiapkan, sudah ditunjuk, di SK-kan sebagai rumah sakit rujukan, maka rumah sakit swasta yang lain juga harus memiliki kesiapan yang sama. Komitmen tersebut sudah disampaikan kepada kami. Saat ini yang tersedia untuk kamar isolasi jika ada pasien yang mengarah kepada COVID atau PDP, kami sudah siap 50 kamar untuk 7 rumah sakit sekota Mojokerto. Dan kami juga menyiapkan kemungkinan apabila dalam proses tracing, jika ada pasien yang positif ataupun PDP yang meninggal, kita akan menyiapkan ruang karantina bagi keluarganya. Saat ini kita mempersiapkan di Rusunawa, sekaligus berkoordinasi dengan Kodim. Apabila dimungkinkan perlu tambahan lebih banyak lagi, insya Allah dan Bekang juga siap. Semua itu kita persiapkan sejak awal, meskipun saat ini belum bisa difungsikan karena kondisi Mojokerto masih dalam zona aman. Alhamdulillah sampai dengan hari ini 1 April 2020 ketersediaan pangan masih cukup sampai dengan 5-6 bulan ke depan, sesuai dengan informasi yang kami terima dari Bulog maupun dari TPID Provinsi. Yang saat ini memang dalam kondisi kurang stok adalah gula pasir, tapi kami mendapatkan jatah kurang lebih sebanyak 15 ton untuk warga Kota Mojokerto dalam operasi pasar yang sedianya akan didistribusikan pada minggu kedua bulan April. Sedangkan untuk bahan pokok yang lainnya masih aman sampai dengan saat ini. Ini adakah upaya misalnya kayak pemeriksaan, kayak Sukabumi kemarin ada rapid test massal seperti itu. Ini apakah rencananya ada? Karena masyarakat bertanya, karena takut sendiri Bu, gitu. Tahan-tahan kena gitu loh. Kok nggak ada di Mojokerto gitu. Ini bisa dijelaskan Bu. Ya, memang Kota Mojokerto saat ini dikelilingi oleh zona merah. Seluruh daerah-daerah sekitar sudah positif semua. Alhamdulillah, semoga Kota Mojokerto tetap terjaga sampai wabah ini hilang, akan tetap kuning, tidak pernah terjadi merah. Dalam rangka pembatasan itu, titik-titik yang sudah kita sampaikan, setiap kali ada orang masuk di level lingkungan atau kelurahan melibatkan 3 pilar tadi termasuk RT dan RW, itu selalu memberikan informasi harian berapa banyak orang baru yang masuk ke lingkungan tersebut, sehingga data itu menjadi lebih valid. Selain di 2 pintu masuk stasiun dan Terminal Kertajaya, jadi data itu terpantau sampai dengan saat ini. Siapapun warga dari luar yang masuk ke Kota Mojokerto, dan apabila orang tersebut berasal dari daerah zona merah ataupun epicentrum, maka akan dilakukan tracing oleh 3 pilar ini. Siapa saja yang sudah melakukan kontak dengan orang tersebut selama 14 hari terakhir, sehingga bisa terpantau kondisi kesehatan atas orang-orang yang telah melakukan kontak fisik. Dan apabila terjadi perubahan status kesehatan dari orang yang telah di tracing ini meningkat menjadi pasien atau sakit, maka kita sudah bisa mengantisipasi untuk segera membawa orang tersebut masuk ke ruang isolasi, karena sudah ada riwayat tracing yang datanya sudah diupdate oleh 3 pilar tersebut.